Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nasab Habib yang menyambung kepada Rasulullah SAW dipertanyakan oleh sejumlah ulama Indonesia. Salah satu tokoh yang menyebut Ba'alawi terputus dari nasab Rasulullah SAW adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun, pandangan Kiai Imaduddin itu ditentang oleh ulama yang pro terhadap Habib keturunan Rasulullah SAW, khususnya Rabithah Alawiyah sebagai organisasi yang mencatat keturunan Ba'alawi yang diyakini tersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Menyikapi polemik nasab Ba'alawi, ulama karismatik Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab dan Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif alias Buya Yahya pernah memberikan tanggapan. Dalam pandangan Profesor Quraish Shihab, tidak masalah jika terjadi perbedaan pendapat mengenai nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Sebab bicara nasab ada disiplin ilmu tersendiri. Orang boleh berbeda pendapat si A keturunan atau bukan keturunan Rasulullah SAW. Di sini lahir apa yang dinamai ilmu nasab, kata Profesor Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab, wajar jika ada pihak yang memperhatikan garis keturunan, termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, Habib Quraish mengingatkan agar tidak perlu mengklaim keturunannya siapa. Jika sebagai keturunan Nabi, maka buktikanlah dengan akhlak dan ilmu. Ayah dari jurnalis ternama Najwa Shihab ini mencontohkan bahwa ada yang bukan zuriyah atau keturunan Rasulullah SAW tapi dianggap Nabi sebagai keluarganya. Sosok yang disebut Quraish itu adalah Salman Al-Farisi. Dia bukan darah daging Nabi Muhammad SAW, tapi diakui sebagai Ahlul Baitnya. Nah, ini yang saya ingin sebenarnya sampaikan kepada kita semua. Kita itu mari tonjolkan akhlak kita, mari tonjolkan ilmu kita, mari tonjolkan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasul bangga. Kalau tidak, sama dengan putra Nabi Nuh, kata beliau Al-Habib Quraish Shihab. Sementara itu, Buya Yahya menjelaskan bahwa zuriyah Nabi adalah nasab agung karena nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada kewajiban-kewajiban kepada zuriyahnya, di antaranya memberikan perhatian, penghargaan, dan rasa cinta. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah, karena itu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, kata Buya Yahya. Meskipun di antara para keturunan Rasulullah SAW ini ada yang memiliki perilaku tidak baik, seharusnya bukan semakin membencinya, melainkan semakin sayang dan berusaha untuk membawanya kepada kebenaran. Kadang ada reaksi-reaksi dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait atau keturunan Rasulullah. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada semacam kegembiraan karena zuriyah Nabi seperti itu. Na'udzubillah.
dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang cinta sesungguhnya pada zuriyah Nabi SAW. Imbuhnya, kata Buya Yahya. Buya Yahya menuturkan, bicara soal nasab harus dengan ilmu. Tidak susah sebenarnya dalam menisbatkan nasab. Bisa merujuk pada sabda Rasulullah SAW berikut. Barang siapa yang mengaku-ngaku menisbatkan pada selain ayahnya, dan dia kalau tahu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Demikian terjemahan sabda Nabi yang disampaikan oleh Buya Yahya. Untuk memahami nasab dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kalau itu bukan keturunannya, bukan ayahnya, maka jangan katakan itu ayahnya. Yang kedua, kalau selama ini itu adalah ayahnya dan benar keturunannya, maka tidak boleh mengingkarinya. Jadi, memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan keturunan Nabi. Tapi kalau selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, paman Anda punya nasab kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menafikan nasab itu. Tambah ulama karismatik kelahiran Cirebon ini. Buya Yahya meminta umat Islam paham akan hal ini. Jangan sampai akhirnya zalim karena menolak nasab orang lain, apalagi nasabnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab fikih. Bagaimana menentukan nasab? Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengaku ini adalah abahku dan ini adalah ayahku dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkarinya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab kita, seperti menuduh berzina. Hati-hati, kata Buya Yahya. Selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka mempunyai nasab, maka Anda percayakan, karena keluarga itu yang menjaga, bukan orang lain yang menjaganya. Bagi yang masih mempermasalahkan nasab Habib atau zuriyah Nabi di Indonesia, Buya Yahya menghimbau bahwa ini masalah berat sekali. Khawatir malah tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Ia berpesan, jika ingin berdiskusi, baiknya secara langsung, bukan di media sosial. Sebab, kata Buya Yahya, dengan adanya tuduhan terputusnya nasab zuriyah Nabi di Indonesia bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan seseorang kepada ahli bait Rasulullah SAW. Secara tidak langsung, itu telah merugikan umat. Buya Yahya menegaskan bahwa nasab ahli bait Rasulullah SAW di Indonesia sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi membahas persoalan ini. Jangan sampai akhirnya membuat keraguan umat. Buya Yahya menambahkan, saya katakan zuriyah Nabi di Indonesia tercatat. Bahkan kami seru kepada pengurus yang ngurusi zuriyah Nabi, tolong jangan nunggu saja. Perlu kita cari banyak zuriyah Nabi yang tidak tercatat, perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan, agar tahu nasabnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga polemik nasab ini akan segera diselesaikan dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin ya rabbal alamin.